Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, perkenalkan nama saya Dian Gali Gunawijaksi. Panjangnya, nama pendeknya Dian Gali. Saya sengaja pakai belangkon karena nama depan saya Dian. Jadi kalau saya masuk ke grup itu pertama kali dipanggil adalah selamat datang Ibu Dian gitu kan. Jadi sekarang harusnya udah kelihatan saya pakai belangkon, harusnya udah kelihatan kalau cowok. Itu profil saya bisa dikontak di situ. Sengaja saya rekam dulu saya nggak pernah rekam. Jadi kalau teman-teman, karena slide saya nggak akan ada teks segala macam. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, itu nanti saya akan share di YouTube, jadi bisa dilihat kembali, bisa karena kan otak manusia kan memiliki keterbatasan memori. Takutnya apa yang udah diingat sekarang lupa, besok bisa direview lagi seperti itu. Jadi nanti minta izin saya share di YouTube ya, YouTube saya sendiri. Jadi teman-teman hanya untuk edukasi saja. Nanti beberapa kalau ada yang kredensial itu saya cut dulu, karena tentang kredensial agak bahaya. Nah, saya sukanya coding juga. Dulu berteman baik dengan Pak Joshua, dan salah satu software saya pernah dipentas sama Pak Joshua, dan alhamdulillahnya nggak bocor. Tapi bisa masuk ke sistem gara-gara sistem sebelah yang bocor. Sistem sebelah bocor, user passwordnya sama, masuk ke sini, dan laporannya masuk ke saya dimarahin sama Pak Bos. Sistem bersalah? Enggak. Saya suka software developer, web dan mobile security, sama content creator. Saya juga suka fotografi, hobi, makanya saya di foto-foto. Itu nanti minta izin, nanti kalau butuh fotonya saya akan bagikan. Terus saya lebih fokus ke web development. Saat ini saya baru join ke salah satu pengembangan perbankan. Kalau dibilang perbankan itu, tadi Pak Joshua bilang perbankan tuh bagus, enggak juga. Kemarin terus terang saya sempat gontok-gontokan sama squad sebelah, karena saya di sisi depan ya, saya di front end development, saya di back, saya selalu bermasalah dengan back end gitu. Bahkan kemarin sempat agak panas karena saya konsen masalah security. Kenapa? Saya bilang, Mas, ini kalau udah masuk produksi, itu saya bisa buat transaksi atas nama kamu, yang tanggung jawab kamu, mau nggak? Saya mau tanggung jawab. Mereka bisa bilang, nggak bisa bilang. Tapi karena keterbatasan dan push ini harus rilis, budget sudah tergelontorkan banyak keluar akhirnya. Yang bisa nyadung siapa? Pentester. Pentester keluar reportnya bahwa itu ada priority yang harus dihitung. Akhirnya mereka merubah security-nya kayak gitu. Nah, ini dari dulu sampai sekarang itu nggak ada yang aman. Tadi Pak Om Joshua kan bilang di dunia cyber itu nggak ada yang aman. Sekarang aman gitu ya. Nanti sore belum tentu aman, karena siapa tahu nanti sore ketemu celah keamanannya, laporan keamanannya keluar. Besok pagi siapa tahu keluar lagi. Makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman pengguna Android atau smartphone itu mesti ada update. That's it. Itu adalah salah satunya untuk peningkatan keamanan di situ. Makanya kenapa? Wah, ini nggak diupdate. Kadang kan ada yang di force ya, harus dipaksa. Kalau nggak diupdate nggak bisa aplikasinya jalan. Itu salah satu ciri bahwa aplikasi itu ada celah keamanannya. Makanya harus di force update. Cirinya seperti itu. Nah, kalau pengen aman, simpel sih. Pakai localhost saja, nggak usah koneksi internet, nggak usah masukin apa-apa, nggak usah flash disk, udah aman, nggak akan kena virus apapun. Kecuali kalau ada yang masuk. Kalau nggak ada, nggak akan ada. Nah, yang perlu teman-teman atau rekan-rekan pahami, kalau sebuah sistem itu dihack, ini kategori yang saya kategorikan ada beberapa hal sebenarnya. Kenapa mereka menghack? Alasan pertama, biasanya protes isu. Kalau nggak salah dia pernah kena kemarin isu gara-gara mahasiswanya atau apa gitu. Saya nggak mau, ini di googling ada loh. Itu diganti dipermak terkait itu, akhirnya betulin. Dan protes isu ini sebenarnya hal yang lower, itu aman, itu nggak begitu membahayakan. Itu istilahnya tinggal cari orangnya, temuin orangnya, terus edukasi lah. Kamu sebenarnya pengen apa sih?
Sebenarnya mereka itu hanya ingin menyampaikan inspirasi mereka, ketidaksukaan atau sesuatu yang menurut mereka itu ini salah, tapi harus didiskusikan. Karena mereka nggak tahu, istilahnya kebentuk apapun, akhirnya mereka protes. Salah satunya mermak website, ganti titel, ganti judul, ganti konten, ganti segala macam di webnya, hanya ganti konten. Itu agak aman. Ya paling nggak kan cuma namanya, kalau dari datanya aman, cuma nama dari kredibilitas si pemilik websitenya itu kan turun. Wah, kok bisa kejebol kayak gitu. Yang kedua vandalisme, itu perusahaan. Tiba-tiba servernya di down, dan terus terang sampai saat ini pun, kemarin ada salah satu rumah sakit itu yang masih celah sampai sekarang, dan itu kalau ketemu sama orang yang jahil, chaos terjadi. Karena sekali klik itu datanya hancur. Di saat itu juga. Dan kemarin masih didiskusikan apa ini sudah kita informasikan, kita sudah diskusi sama orang IT-nya sejak 2-3 tahun 2020, itu berarti 2 tahun yang lalu ya. Udah kita infokan, tapi belum ada update sampai detik ini pun masih bolong. Hati-hati juga, agak ngeri-ngeri sedap itu sebenarnya. Ngerti tapi ngeri-ngeri sedap. Kalau rumah sakit sebelah Sarjito itu, saya buka kartu karena teman saya di situ juga. Jadi kalau misalkan saya ada teman, biasanya saya laporkan aja. Itu dulu saya pernah bisa mengambil data gara-gara dari registrasi Slackbook. Tahu ya Slackbook ya? Yang drop down itu ya. Cuma dari situ datanya keambil semua. Itu hal yang kadang nggak masuk akal. Kok bisa? Ya memang bisa seperti itu, datanya masuk. Terus saya bilang sama diskusi, karena dulu yang kerja di Sarjito adalah satu kantor dengan saya dan baik. Terus dia bilang, Mas, gue yang celah lagi ngomong ya sama aku. Siap. Tapi sekarang saya kurang ada waktu untuk ngotak-atik kayak gitu. Tapi mostly terakhir dia minta tolong sama saya untuk tes, istilahnya Mas, buat tolong dites ini. Oh aman kok. Selama ini saya udah berapa ngecek aplikasi yang terakhir dia publish, udah lumayan aman. Nah, yang terakhir itu sabotase. Itu yang tadi Bang Joshua yang sudah presentasi banyak kali, panjang kali berkali tinggi kan. Sabotase itu yang lebih bahaya dibandingkan dua di atas. Kenapa? Saat saya masuk ke dunia, saat saya bisa take over sistem, atau saya tahu celah keamanannya, saya tuh nggak akan langsung rusak. Saya diem aja. Kenapa? Value-nya belum ada, ya kan? Saya masukin di situ, saya pasang backdoor. Backdoor itu pintu belakang. Dalam arti, saya akan bisa masuk kapan saja. Saya bisa memanfaatkan sistem itu kapan aja untuk kepentinganku. Contoh, untuk misalkan dari sini masuk lompat ke sana, dari sini lompat ke sana. Yang pertama itu. Yang kedua data Biorka. Tadi kan sudah disampaikan sama Bang Joshua. Bang Joshua bilang bahwa data Biorka itu bukan data sekarang. Itu data-data dulu. Iya, mereka collecting. Itu yang ngeri. Kenapa? Kalau mereka nggak bisa, mereka jual datanya. Ada yang lebih parah lagi, teman juga kemarin. Dari sabotase ini berarti kan data bisa keambil. Kemarin kalau ada statement bahwa data pribadi itu nggak penting gitu. Kemarin memang waktu tadi Bang Joshua sampaikan bahwa ada yang surat cerai keluar, itu kita diskusi internal. Memang kita diskusi. Dan saya dengar sendiri ada yang seperti itu. Ada yang lebih parah lagi. Ibu teman saya gara-gara datanya bocor, dia bisa kehilangan data sekitar 25 juta. Kenapa? Datanya valid. Sampai nomor nomor pensiunannya dia tahu. Kalau bukan data bocor apa sih namanya? Bahayanya di situ. Terus yang terakhir masalah aplikasi. Aplikasi kan tadi Bang Joshua sampaikan jangan install aplikasi bajakan. 2 minggu yang lalu saya bisa sama teman saya, Soceng itu berpindah dari web, dia ngirim aplikasi bajakan APK untuk diinstal. Ternyata APK-nya itu ngelisen SMS. Wah, ngeri juga kan? Bisa take over itu, bisa transaksi yang lain. Makanya hati-hati di situ sabotasenya. Nah, biasanya kalau aplikasi ini banyak sekali yang saya sering bentok gontok-gontokan atau bentrok sama teman-teman yang mereka
awareness-nya kurang. Pertama, aplikasi yang diperbankan sekarang itu waktu saya bilang, Mas ini ada celahnya Mas, dia bilang, oh enggak apa-apa, kan ini aplikasi internal, enggak dipublish, cuman orang-orang internal aja. Jangan salah, musuh yang paling berbahaya adalah musuh dalam selimut, bener nggak? Dan ini kejadian waktu dulu di perusahaan yang lama, itu ada mahasiswa jualan data, bayangin, kamu butuh data apa? Pengen A, tak A-in, tapi 500.000 mau nggak? Nggak ketahuan. Butuh data B, 300.000 deh. Diupdate sama dia datanya. Ketahuannya apa? 2 tahun setelah dia lulus. Gila nggak? Maka orang yang paling bahaya itu yang diem-diem kayak gitu. Dan orang bilang aplikasi akademik itu kan untuk internal kan? Nggak dipublish. Bahayanya ada di situ. Kenapa? Karena teman samping kita itu bisa jadi musuh kita. Bisa manfaatkan itu. Yang kedua, aplikasi internal sama sih itu. Aplikasinya sederhana. Mas ini aplikasinya sederhana nggak apa-apa. Jangan salah. Saya pernah masuk internal sistem itu gara-gara cuma aplikasi yang hanya informasi sederhana. Di situ ada celah, saya masuk ke situ, dari situ ngejam ke dalam internal. Dan database-nya di dalam bisa diambil. Jadi jangan pernah berbicara bahwa aplikasi sederhana, oh mas, cuman ini doang. Tapi kan dari server itu kan dia ada jaringan dalam, mas. Dari situ saya bisa nge-scanning ke semua, saya bisa ngejam ke semua. Jangan salah, makanya di situ harus dibilang bahwa aplikasi apapun yang bisa diakses oleh siapapun itu wajib ada security-nya. Ya security dasar lah, paling enggak. Nah kalau aplikasi device tertentu sama aja sih. Mau pakai Android atau apapun, mas ini kan aplikasi bisa cukup buka di di Android gitu. Aplikasi kemarin data kesehatan juga bisa diambil. Bahkan saya udah laporan sampai ke pemerintah daerah gitu. Ya udah dibetulin. Cuman implementasinya salah, masih kurang pas. Nah salah persepsi atau solusinya kayak gini. Pernah ada perdebatan dalam aplikasi, mas aplikasi kalau udah ada form login itu udah aman, udah ada SSL itu udah aman. Ya nggak kayak gitu juga. Bayangkan gini, bapak ibu buat rumah sudah ada kotakannya, habis udah ada bolong-bolong untuk masuknya, mas ini udah ada pintunya, udah aman dong. Tapi jendelanya nggak ditutupin, sama aja bolong kan? Makanya harus sesuai dengan apa yang menjadi celah, apa yang jadi kelemahan di situ. User passwordnya misalkan, user passwordnya kurang kompleks, ya itulah yang ditambal. Pernah kejadian juga salah implementasi. Ini agak teknis sedikit tapi guyonan. Mas, ini kena SQL injection, datanya bisa diambil dari URL. Oh ya mas, dipasang SSL, itu kan aman. Kalau orang awam itu ngomongnya itu adalah nanti si pentest atau orang yang hacking itu menggunakan jalur Tor yang aman karena dia di-encrypt pentestnya. Makanya implementasi yang salah ini, makanya edukasi terkait keamanan itu luas. Apa yang celah itulah yang dia harus ditambal. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami dalam cyber security itu kita terbagi 2 tim, blue team sama red team. Dan 2 tim ini masing-masing punya tanggung jawab dan target yang berbeda, tapi mereka saling benturan. Kenapa? Blue team adalah tim yang bertanggung jawab untuk keamanan data cybernya, masang WAF, firewall, masang log segala macam untuk keamanan data, plus nanti kalau investigasi selanjutnya kalau ada yang terjadi penyerangan. Saya dulu pernah install server, setup segala macam, dikomplain sama klien, mas itu lognya kok dinyalain kenapa? Kan nggak bisa server. Oh iya pak. Pada waktu itu teman-teman bilang orangnya ini agak susah diajak diskusi katanya gitu. Dia agak saklek gitu. Saya cuma bilang, Pak, ini saya pasang log, alasannya apa? Kalau terjadi penyerangan, insiden penyerangan,
Kita kan nggak tahu keterangannya kapan. Kalau keterangannya 12 jam 12 malam itu kan kita harus isi tidur. Kita investigasinya dari mana? Dari log. Saya bilang, ini saya kasih log itu untuk kalau terjadi insiden penyerangan saya bisa melihat masuknya lewat mana. Saya bisa tahu, Pak. Tapi Bapak jangan khawatir. Log ini saya rotate selama 30 hari. 30 hari itu adalah selama 30 hari itu akan dihapus. Data-data yang kemarin sudah dihapus. Nah, yang paling bagus sebenarnya data 30 hari itu di backup lognya. Kenapa? Karena kejadian di Pemkot sebelah kelihatannya aman, ternyata dia kejadiannya adalah 6 bulan yang lalu. Jadi lognya udah hilang. Ya udah. Makanya sebenarnya tugasnya kayak Bang Joshua itu kan dia sebagai orang yang investigasi ya, data-data itu diperlukan. Kenapa? Untuk mengantisipasi ini bagaimana, solusinya bagaimana, jangan salah solusi. Seperti itu. Nah, red team ini adalah saya lebih suka red team. Red team mikirnya adalah gimana caranya saya bisa jebol server, gimana caranya bisa ngambil data, gimana caranya saya bisa take over sistem dengan cara apapun. Bahkan sampai level Soceng. Soceng itu social engineering. Yang tadi Bang Joshua adalah kalau software sistem itu kan bisa di-install firewall ya, klik firewall selesai, pasang ini selesai, tinggal install. Human bagaimana? Apakah si simple klik next, asep, install selesai? Nggak bisa. Itu butuh waktu, butuh brainstorming yang agak panjang dan lama. Makanya sebenarnya sekarang, kalau dulu tahun-tahun dulu saya sering gejot, kamu tuh sistemnya bagus, tapi kalau lihat konten-konten saya akhir-akhir ini itu berubah. Kebanyakan hacker atau orang cracker mereka nyerang di humannya, di orangnya. Kenapa? Itu yang paling gampang dan itu paling kena jebolnya, itu red team. Jadi sebelum teman-teman atau bapak ibu pengen mengimplementasikan security di sistem bapak ibu, itu harus definisikan dulu mau red team atau blue team. Red team sama blue team nggak bisa digabung. Kenapa? Karena mereka punya goal yang berbeda. Dan red team sama blue team itu nggak bisa jadi satu dengan software engineer. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena itu tuh ranahnya mereka berantem. Si engineer bilang, oh ini salahnya developer gini. Software engineer kadang nggak mau terima gitu loh. Dan itu kayak kalau mereka jadi satu rule, biasanya mereka nutupi gimana caranya nutupi. Tapi kalau mereka beda rule, red team ini bisa satu internal ya, internal itu bisa. Tapi usahakan beda divisi, beda role-nya beda. Jangan satu orang yang sama. Misalkan ada developer, ada security, berarti itu ada 3 orang, pengembang 1, blue team 1, red team 1, minimal seperti itu. Karena mereka punya persepsi yang berbeda. Kayak gitu. Dan blue team itu biasanya perancangan dari awal, kalau bisa. Jadi pernah kejadian sudah akhir perancangan, udah mau launching, tiba-tiba ada salah struktur, ngubah dari awal. Bahayanya di situ. Nah, dalam kita melakukan pen testing itu ada 3 bagian. Pertama, black box. Black box itu Bapak Ibu kan punya website, terus dikasih tahu, ini loh website saya, as simple as that. Udah itu black box. Maka kita melakukan pentest yang sembarangan, hajar pokoknya. Gimana caranya dengan teknik kita, dengan kemampuan kita hajar semua di situ. Pokoknya dihajar sampai bisa take over atau enggak. Dulu beberapa kali pernah bisa take over, enggak itu. Kita melakukan black box dengan implementasi black box testing. Yang kedua itu gray box testing. Gray box itu berarti Bapak Ibu memberikan website, Mas, saya punya aplikasi nih, web atau aplikasi Android atau iOS, tapi ini user passwordnya, tolong dong dites. Nah, dengan memberikan user password, karena dia ada security loginnya, itu namanya udah menjadi gray, abu-abu, karena kita udah punya akses seperti itu. Nah, sebenarnya kami sarankan kalau misalkan mau melakukan pentest itu yang posisi yang tengah, gray box. Jadi si pentester udah dikasih user passwordnya. Nah, user passwordnya kalau bisa jangan dikasih user password admin, jangan.
kasihnya user password yang paling levelnya paling bawah. Bisa nggak dia levelnya paling bawah tapi dia bisa menjadi seorang super user? Kalau bisa, berarti sistemnya berbayar. Yang paling bawah, saya jamin nggak ada 10% yang mereka pakai. Kenapa? Biayanya mahal. Kenapa? Webbox testing itu melakukan pen test atau melakukan testing itu sampai ke level source code. Code-nya ini nggak bagus. Anda bisa bayangin, berarti kan dia join ke situ. Cost-nya hampir sama dengan developer biayanya. Kalau pen test biasanya itu dulu 1 hari sampai 5 hari. Pen test web, pen test mobile segala macam 1 hari sampai 5 hari itu laporan udah keluar. Tapi kalau webbox saya nggak pernah, sampai detik ini saya nggak pernah. Karena cost-nya lumayan tinggi dia. Karena dia harus dampingi developer coding, review. Nah pas proses review itu dicek, Mas ini codingmu kayak gini itu ada potensi celah loh, celahnya di sini. Harusnya nggak boleh seperti ini, kayak gitu. Nah ini sebenarnya secara teknis kayak gitu. Nah ini pentestnya, prosesnya. Kalau proses pentest itu sebenarnya ada flow-nya sampai akhir. Ini secara global aja saya jelaskan. Itu kayak requirement gathering, kayak nyari data dulu, informasi dulu. Ini websitenya apa sih, yang akan dipentest apa sih, itu yang paling atas tuh. Paling atas apakah mobile, apakah web, apakah yang lain. Itu harus tahu dulu. Setelah tahu, maka dia proses kedua melakukan scanning. Nah nanti di session kedua itu kita akan simulasi sederhana ya, karena kita cuma waktunya 1 jam, itu sederhana doang. Scanning itu akan melakukan scan apapun dari aplikasi, port segala macam akan scan dari aplikasinya. Proses 1, 2 itu bisa dalam satu proses. Proses ketiga itu adalah gimana caranya saya bisa mendapatkan akses. User password, bisa login, bisa ini segala macam, poin ketiga. Nah di poin ketiga ini baru bisa start kalau nggak dapat user password. Maka yang maintaining access istilahnya untuk kelanjutan pentest nggak bisa. Tapi kalau misalkan user passwordnya dapat, saya bisa masuk aplikasi nih, dapat user passwordnya. Next stepnya adalah biasanya mereka akan mencoba gimana caranya, bisa nggak sih saya membuat backdoor. Bisa nggak sih saya bisa take over sistem untuk nge-levelin di situ? Kalau bisa, berarti sistem security-nya high. Kenapa? Karena semua data bisa diambil. Bahkan selevel .go.id itu kemarin ada file zip yang bisa sampai 6 GB. Itu 1 website itu di zip di situ. Dan itu sudah dilaporkan, belum diproses juga dari teman-teman komunitas. Yang terakhir itu adalah covering track. Jadi di situ gunanya adalah kita menghapus jejak kita. Nah, ini simulasi pentest itu sebenarnya bukan hacker yang melakukan, bukan benar-benar hacker. Dia udah tahu dan dia resmi. Dan proses ini juga dilakukan oleh hacker atau cracker yang dia menyusup ke sistem. Setelah dia bisa masuk ke sistem, dia akan menghilangkan jejaknya dia. Supaya apa? Supaya nggak bisa ke-track, bisa nggak tahu. Bahkan kalau saya pentest gitu, saya lewat ke server Amerika dulu atau beberapa layar server dulu, baru masuk ke pentestnya. Supaya apa? Supaya kalau di track belakang itu bertahapnya agak susah nge-tracingnya, berapa level. Ini saya ambil dari Good Web Security, jadi itu technical hackernya di situ. Nah, setelah kita bisa pentest, kita bisa selesai melakukan proses itu, kita akan kategorikan menjadi 3. Biasanya saya 3, ada yang 5 juga. Saya bisa kategorikan 3. Yang pertama level low. Kalau nanti Bapak Ibu dapat laporan, Pak, Bu, website Anda ada celah keamanan, levelnya low. Low itu bisa diabaikan, karena itu hanya informasi saja. Informasi sementara yang untuk, memang ada celah nih. Cuman itu bisa diabaikan karena levelnya masih informatif aja. Kayak log error muncul atau apapun itu masih low. Nah, medium itu sudah lumayan agak berbahaya karena data-data keamanan yang data itu sudah muncul, tapi bukan keamanan data yang database, belum. Jadi misalkan ini potensi bisa masuk nih segala macam, cuma potensi segala macam itu masuknya ke medium. Kalau high itu berarti levelnya sudah pertama bisa take over, yang kedua bisa mencuri data, yang ketiga sudah mempengaruhi bisnis dari
institusi itu. Contoh misalkan yang tadi saya bilang, pas proses itu dia akan melakukan klik sebuah URL, akhirnya proses di situ, proses bisnis di sebuah instansi itu berantakan, maka dia bisa levelnya head. Nah teman-teman atau bapak ibu itu fokusnya ke medium sama head aja, itu yang harus diwanti-wanti. Dan biasanya laporan untuk ke manajemen itu levelnya cuma gini doang. Saya biasanya kalau laporan saya diminta PTS, saya laporan sama manajemen, saya bilang kayak ke salah satu bank daerah Jogja juga, saya diminta PTS, saya laporan, ini Pak levelnya 3. Ada yang head, waktu itu saya bisa melakukan transaksi tanpa harus install aplikasi, kan ngeri juga. Medium, high, itu biasanya informasinya nggak sedetail itu. Nah di sisi technical itu detail, isunya kenapa, alasannya bagaimana, how to patch-nya sudah ada detail, informasinya sudah detail. Supaya apa? Itu sebagai guidance ke level teknis untuk nge-patch aplikasi itu caranya bagaimana, dan jangan sampai salah nge-patch, salah solusi kayak gitu. Misalkan, oh Pak saya butuh, ibaratnya ya kita ngebangun rumah, Pak saya butuh tembok. Nah temboknya kan harus melingkari rumah, bukan di depan doang. Yang harus melingkari rumah, tingginya seberapa? Sesuai dengan keamanan, jangan sampai tingginya segini, malingnya bisa lompat. Itu kan harus tinggi juga, misalkan seperti itu. Jadi solusi itulah nanti yang akan diinformasikan di level medium sama high itu yang perlu diperhatikan oleh teknisinya. Karena salah solusi percuma. Karena berapa kali saya memberikan salah solusi, ya saya tinggal dikit aja dapat datanya lagi, sama aja kan. Hanya di sisi mata kita aja datanya aman gitu, tapi single dikit dapat lagi datanya, percuma. Nah ini tools. Nah Bapak Ibu, mungkin saya nggak akan share yang dari Nmap ke bawah. Saya sering ditanya sama teman-teman atau teman-teman mahasiswa yang baru kuliah atau istilah baru belajar atau yang baru belajar keamanan. Dia nanya, Mas, saya mau belajar keamanan, toolsnya apa Mas? Saya ngomong aja google.com. Marah-marah dia. Loh enggak, google.com itu bisa untuk Anda cari data-data yang bagus, informasi yang bagus. Tapi itu bisa juga untuk mencari celah keamanan sebuah website. Kenapa? Karena dia crawling, tanpa sadar crawling. Nah dari situ tinggal aja ada namanya Google, namanya Doc. Doc itu adalah gimana caranya, misalkan, oh aku pengen scanning domain ini saja, itu bisa Google searching set. Loh ini kok datanya ada data KTP. Ini yang kejadian kemarin sama teman saya pernah minjemkan motor ke orang yang ngerawat rumah saya, rumah almarhumah ibu saya. Lama nggak berkabar, motor saya juga kabur. Akhirnya apa yang saya lakuin? Saya ada data KTP, data KK. Yang lakuin simpel, cari aja itu di Google. Kalau itu ada, bocor berarti. Benar, datanya si laki-laki itu ada di Pemkab Magelang. Bentuknya PDF. Saya download kan PDF. Di PDF itu nick sama nomor kakaknya itu sudah di bold hitam. Udah aman belum? Aman dong, kan nggak kelihatan. Iya secara orang yang awam. Bagi saya nggak seperti itu. Saya tinggal klik, set, copy, paste, kelihatan datanya. Nah itu implementasi yang saya bilang. Kenapa? Ya secara kasat mata ya, secara mata kita itu udah ke-bold, nggak bisa dibaca. Tapi secara sistem kalau masih bisa di-bold, di copy paste dan keluar datanya, bocor nggak? Ya bocor. Makanya saya bilang ke teman-teman, ada teman-teman yang di IT Pemkab Magelang nggak? Sorry bukan Magelang. Ada Mas, saya kontak. Saya juga kontak, saya cuma punya teman di kabupaten sebelah Magelang. Saya tanya ke sana, Mas ada teman nggak? Kenapa? Saya nemuin kebocoran data nih, saya bilang gitu. Alhamdulillahnya ternyata yang IT-nya Magelang ternyata kenal saya. Mas, katain dia kenal jenengan Mas. Sopo yo? Ya wis, karena kenal mereka percaya. Dan next day datanya udah nggak bisa diakses.
Itu adalah salah satu solusi. Kalau ada yang melaporkan keamanan data, itu ibaratnya contohnya saja ada orang malam-malam datang ke rumah bapak ibu ketok-ketok jam 12 malam. Tuk. Perasaan yang paling pertama kali adalah defense. Ngapain nggak malam-malam gini ganggu orang tidur? Itu adalah persepsi yang salah. Tapi kalau dibuka terus bilang, ada ya pak? Maaf pak, jendela bapak di belakang itu kebuka pak, belum ditutup. Oh iya terima kasih, saya tutup kan. Makanya kalau ada pelaporan seperti itu ditanya dulu, mintanya seperti apa? Apakah dia jadi koboi yang mau ngerampok? Pak ada celah, mau informasi enggak? Kalau mau saya minta 5 juta. Nah itu udah mulai pemerasan. Tapi kalau seperti istilahnya pak ini ada celah nih pak, gimana mau diskusi? Ya udah diskusinya gini. Ya udah selesai. Nah dari situ itu pertemanan bisa terbentuk. Dari situlah yang ingin kita bangun ke teman-teman yang mau fokus ke security. Pertama kali ada pelaporan, jangan semata-mata nuduh, oh kamu ini ya, nanti kamu kasih undang-undangnya loh. Itu pernah diskusi sama Pak Joshua seperti itu. Kita nggak sengaja nemu celah, habis itu kita melaporkan, kita malah dilaporkan ke polisi. Itu yang bikin males sebenarnya. Nah kita pengen baik ya malah dilaporkan ke polisi, itu gimana sih ceritanya? Nah itulah yang bikin orang jadi malas untuk melaporkan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi yang poin ketiga, sabotage. Itu yang bahaya gitu loh. Tapi kalau misalkan kita enak ngobrolnya, open gitu, terus kita diskusi dan kita implementasi, semua akan lebih baik lagi. Karena di banyak komunitas, kan saya Excode itu salah satu komunitas juga kan dulunya, sekarang perusahaan. Saya juga ikut ke salah satu komunitas Jogja namanya Ngesek. Nggak pakai C, nggak pakai X, kita pakai C. Nggak pakai K, nggak pakai X. Kita Ngesek itu pakai C, nge-lab security. Itu kita berdiskusi biasa sambil ngopi, berdiskusi keamanan. Dan alhamdulillahnya pas waktu pandemi kita sempat open discussion secara offline sama salah satu Pemkab di Bandung. Mereka sudah mau implementasi dan mereka diskusi, apa sih mas masalah-masalahnya? Nah ini masalah-masalahnya saya sharekan. Bukan masalah teknis kadang, masalah regulasi. Pak bos itu nggak mau terima gitu loh. Ya itulah open mind-nya harus diedukasinya dulu. Edukasinya yang susah kadang. Nah itu dari saya untuk brainstorming. Jadi itu saya mencoba nggak terlalu teknikal. Kalau teknikal nanti mas sama mas sebelah saya satunya lagi. Dari saya itu aja, terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan dan kebaikan, mohon dibagikan. Karena kami yang pegiat security itu sering kena, beberapa teman itu keluarga dekat yang kena soceng. Makanya kalau bisa teman-teman dekat, keluarga dekat lah yang harus diinformasikan lebih dulu, dibagikan. Yang baik-baik saja, yang jelek-jelek nggak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dian Dalip. Barangkali Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar silakan. Ya, terima kasih Mas Dian atas paparannya. Mungkin sedikit menyambung di terkait tadi juga Pak Adi sudah menanyakan di kita atau kami di sini fakultas itu memang ada unit IT-nya ya, yang selama ini mungkin dari beberapa tim kami itu memang bagiannya atau tupoksinya itu terkait pengembangan sistem informasi. Nah, yang perlu saran atau yang dari yang pelaku atau praktisi PTS atau salah satunya Mas Dian ini langkah konkretnya kalau kita sudah mulai mau aware terhadap keamanan sistem itu, langkah konkretnya kita apakah seperti apa ya, misalnya join ke komunitas. Nah itu nanti join komunitas apa tadi, misalnya Ngesek tadi atau Excode tadi. Karena kalau yang saya tahu waktu kami membuat workshop ini kan saya googling juga siapa yang di Jogja ini yang sekiranya nggak perlu jauh-jauh di luar Jogja mencari narasumber itu mana. Saya lihat Excode, karena dulu Excode itu kalau nggak salah ya ramai juga di komunitas itu yang sebelum ada lupa saya malah
juga saling perang pentas kayak gitu. Nah itu dari Mas Dian itu, kalau dari sisi kami itu sarannya apa gitu kalau secara teknisnya. Kalau secara mungkin dari sisi atasan kami mungkin selama ini mungkin ya untuk keamanan mungkin tidak terlalu aware ya terkait misalnya kita harus di training berapa lama, terus harus kita mengikuti isu berapa kayak itu kan belum arah sampai ke sana. Mungkin langkah kecil dulu aja yang sekiranya kami di sini ada di sini Mas Hidik ya sama Mas Felindra, harusnya kita bertiga itu ditugaskan untuk tadi pengembangan sistem. Kita ingin tahu secara konkretnya. Kalau yang selama ini yang saya pahami kan kayak contoh kita kalau bikin aplikasi misalnya password tadi itu 8 digit minimal kayak gitu, terus pembagian privilege dari masing-masing user kita bagi, kemudian nanti celah-celah seperti misalnya di DOS itu jangan sampai bisa atau dan lain sebagainya itu kan sudah kita lakukan. Nah itu yang selama ini yang kami lakukan seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas. Oke. Ya, Xcode itu adalah salah satu inspirasi saya untuk kuliah sebenarnya. Dulu waktu Xcode pertama kali rilis, dia sebar CD gratisan untuk bajakan. Aku masih ingat saya Xcode gitu, akhirnya ngikutin gitu. Tapi kalau boleh saya bilang, mau belajar apapun, semakin banyak kepala, semakin banyak yang sharing, itu kita akan masukannya lebih banyak. Bahkan saya bisa tahu sana sini itu gara-gara komunitas. Komunitas itu simpel kok Pak, datang doang, misi Pak, saya mau join ngopi ya. Oh ya udah ngobrol doang. Kalau nggak ada materi kita ngobrol diskusi, open discussion. Open discussion kadang melebar ke sesuatu yang lain, atau kalau misalkan Bapak mau spesifik gitu ya, Bapak mau spesifik ngobrol aja. Mas, kalau keamanan gini bagisnya gimana sih? Nah, mereka akan memberikan informasi sharing di situ. Dan itu memang komunitas itu saat ini memang belum aja NDA-nya. Makanya memang harus hati-hati. Maksudnya hati-hati di situ kita open aja, tapi ya jangan dibagiin. Bahkan kemarin waktu salah satu kalau komunitas tertutup itu komunitasnya Bang Joshua. Saya ikut juga, jadi waktu mau join itu harus tervalidasi dulu. Adik saya yang kuliah S1 hukum, dia mau join kemarin waktu di offline. Nggak boleh, kamu kan nggak tahu siapa-siapa, padahal dia adik saya biarin aja. Nah, gunanya adalah diskusi, di situ sharing. Makanya sebenarnya masalah kebocoran data sampai orang cerai itu tuh bukan dari ceritanya Bang Joshua, dari salah satu yang mereka berbagi. Nah, dari situ Bapak bisa sharing, kalau saya udah implementasi security kayak gini nih. Nah, nanti yang lain pasti akan bilang, Pak, coba deh yang ini lebih gampang loh, lebih mudah loh, dan ini bisa kayak gini. Nah, dari situ nanti bisa diskusi. Setelah itu kita bisa diskusi after office hour, after session ya, misalkan pas waktu kerja gitu. Kita kena serangan, kalau udah ikut komunitas, kita ngomong, Mas, aku butuh bantuan dong, kita diserang gini. Nah, di situ nanti akan dibantu untuk di-sharing. Komunitas itu nggak wajib Bapak Ibu datang, tapi kita ada grup online-nya, namanya Telegram, ada nge-sek di situ. Nanti di situ, tapi nge-sek itu kebagi juga, nge-sek yang khusus umum sama nge-sek yang private. Private ini adalah teman-teman tim yang udah terpilih, ya dia kalau ada project pentas dia joinkan. Kan itu agak bahaya ya istilahnya. Oh ini ada pentas rumah sakit nih, kalau kita sebarkan di bagian yang umum, kita kan nggak tahu masing-masing orang seperti apa. Siapa tahu dia nyebarin. Nah, kalau saran saya, sesekali main aja Pak ke komunitas, ngopi aja. Itu kalau di nge-sek, itu biasanya setiap Rabu malam, itu di KB kelas pagi Yogyakarta. Itu biasanya di atas jam 7 sampai teman-teman capek. Kadang sampai jam 12. Bahkan terakhir saat waktu main ke sana, saya diskusi terkait dengan keamanan database. Tadi kan single database dari ini kan. Nah, ada salah satu solusinya, pakai apa? Blockchain. Karena ini satu data benar terpusat, tapi blockchain itu nyebar dan itu lebih aman dibandingkan single database. Nah, itulah yang istilahnya dari situ jangan langsung disodorkan ke pimpinan, susah Pak. Makanya kita harus grab data dulu, banyak dulu datanya, baru kita akan cari
dasar ininya apa, baru kita sodorkan. Di dalam komunitas itu memang ada yang mahasiswa, ada yang udah expert, bahkan yang dia fokus ke security. Misalnya dia punya perusahaan yang fokusnya ke security, ada juga yang ke situ. Bahkan Mas Mirisdat atau Dedi itu kadang datang ke situ kalau pas event-event khusus. Dia kan lebih ke penulisan kayak gitu. Itu sih yang bisa saya sharing. Jadi saya bisa nge-boost bukan karena saya di dalam kantor saja. Di kantor itu nggak dapat apa-apa. Sama di luar kantor banyak banget ilmunya, di sana banyak banget, hanya clue saja kita bisa. Nah, clue-nya itu baru kita searching. Apa sih ini? Bagus nggak implementasi? Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Dapat, pelajari, pahami, decision. Perlu implementasi atau enggak? Kalau enggak, besok diskusi lagi. Seperti ini. Gitu ya Bapak. Terima kasih dari saya. Bapak Ibu ada lagi? Pasti ada. Dengan saya Mas Dian. Jadi saya tertarik dengan white box testing tadi, karena kebetulan kan saya juga software engineering gitu. Ya, sama banget. Jadi salaman dulu. Tapi bedanya mungkin saya lebih awam terkait security. Jadi saya masih belum banyak ya pengetahuan terkait dengan security. Nah, mungkin ada poin-poin khusus ya, atau mungkin tips-tips ya ketika kita mendevelop ya suatu aplikasi begitu. Nah, bagaimana itu juga ada pertimbangan dari sisi keamanan mungkin ya. Betul. Agak teknis sih, nggak apa-apa kalau saya. Siap. Jadi matur nuwun. Ya, jawabannya masuk ke rating Pak. Simpel sesimpel itu aja. Kenapa? Saya bisa cerita kayak gini di depan Bapak Ibu gitu ya. Saya bisa kayak gini itu karena pengalaman saya untuk pentest. Saya software engineer, iya, saya pengembang software. Core saya bukan pentester, bukan, security bukan. Saya nggak kayak Bang Joshua. Tapi security awareness-nya saya lumayan tinggi. Makanya waktu mendesain itu sudah, kok ada yang janggal ya. Bahkan pertama kali saya ikut ke bootcamp, misalnya waktu pelatihan kita kalau mau masuk project kan masuk bootcamp dulu nih. Saya dari front end, saya bilang, kok ada sundel bolong ya di sini ya, bilang gitu. Sundel bolong apa Mas? Dan saya masukin profile user passwordnya, balik lagi ke kita, passwordnya diprentek lagi. Hal sekecil itu udah awareness kita. Nah, memunculkan awareness itu dari mana? Dari rating dulu. Kita harus caranya gimana? Caranya jebol dulu. Nah, cara jebol gimana? Mana tadi ya? Caranya jebol dan berpikirnya adalah kok nggak ada. Nah ini, think out of the box. Saat jenengan buat software, itu kan Anda kayak buat jalan, bener nggak? Jalan untuk mereka ngikutin. Ini user password nih, Bapak masukin user ya, Ibu masukin password di sini ya, gitu. Pernah nggak kebayang itu dibalik? Passwordnya masukin ke atas, usernya masukin bawah. Terus tiba-tiba masukin tanggal lahir ya, gitu. Seorang pentest itu nggak akan masukin tanggal lahir Pak, masukin data yang lain. Itulah berpikir yang lain. Kenapa? Karena si tikus itu harus melihat. Saya nggak mau ngikutin jalan gitu. Kita harus agak nyimpang dikit. Contoh paling gampang, sudah ada user password gitu kan. Terus habis sukses login, itu kan ada slash home, bener kan? Kadang atas dashboard atau apapun next setelah login. Pernah nggak itu dites setelah login? URL-nya di copy, habis itu logout, dipaste lagi, masuk lagi atau enggak? Itu nggak pernah kebayang, itu nggak pernah berpikir, nggak pernah terpikirkan oleh developer yang mereka nggak ngembangin di situ. Nah dari situ diolah, diasah dengan mencoba dengan berbagai varian dan join di komunitas atau join di pentesting. Tanpa sadar awareness-nya Bapak Ibu itu akan secara teknikal itu naik, awareness naik. Bahkan pernah malam-malam saya ditelepon dari Bank Mandiri. Kan saya dulu menjadi salah satu
developer untuk payment gateway perbankan dengan kampus-kampus salah satu GM. Saya dulu di Gamateno buka kartu aja, tapi habis itu saya lulus terus saya pindah di perusahaan yang lain. Nah di situ saya ditelepon malam-malam, Pak, ini saya dari Mandiri Pak. Oh ya, selamat malam. Nama saya nggak kenal. Ini ada ini dia bilang gitu. Oke Pak, saya tunggu email resminya dari Bapak, saya tunggu emailnya nanti saya baca. Kita jawab gimana Pak? Oke, simpel. Kenapa? Kan kita nggak tahu dia memang dari Mandiri atau bukan. UNN-nya udah muncul duluan. Setelah itu baru dia email. Dan emailnya Mandiri, co.id, berarti resmi. Kalau email Gmail, kok emailnya Gmail sih? Kan Mandiri udah punya resmi kan? UGM udah punya resmi, kok pakai email pribadi? Kan jadi pertanyaan. Nah itulah awareness yang dibentuk. Bahkan berapa kali saya kesana mau kena soceng. Harus cerita aja dikit ya. Jadi waktu itu almarhumah ibu saya kan sakit. Dia WhatsApp saya, Deh mau tolong, waktu masih sakit ya, Deh tolong cariin makan, saya baru belanja. Oh iya bu, tinggal sekedap, lo pesan ke GoFood, saya pengguna GoFood. Saya pesan pakai GoFood, habis itu udah saya tunggu. Tiba-tiba telepon masuk. Selamat siang Pak, Bapak bener pesan makanan ini? Iya. Pesan Pak? Iya. Gini Pak, ini dari GoPay-nya ada masalah. Kita butuh verifikasi bahwa Bapak itu bener bayar pakai GoPay atau enggak. Udah nangkep belum? Di situ UNN-nya muncul. Kenapa? Karena situ proses OTP. Nanti di sini bentar lagi ada kode yang masuk ya Pak, nanti tolong dibagi ke saya. Oh siap, gitu kan? Tapi gue telepon, Pak udah masuk. Oh udah masuk Pak. Udah ini. Kodenya berapa Pak? Oh kodenya 4503 Pak. Oh iya, masukin. Salah Pak ini. Oh bener kok 4503 saya bilang gitu. Saya coba lagi Pak ya. Oh iya siap. Sambil ketawa-ketawa aja ya. Dalam hati ketawa. Masukin lagi. Pak masih salah Pak. Masa sih 4503 Pak? Kodenya bener itu Pak gitu. Habis itu dimatiin. Ya, aku nguras ininya nggak habis. UNN-nya yang muncul. Sorry ya, saya tadi agak bisuh. 4503 silakan di write-down, itu artinya kode keramat. Jadi kalau teman-teman kena soceng, kasih kode itulah. Istilahnya itu mencaci maki dengan bahasa halus dengan kode tertentu. Nah, dari situ awareness itu muncul. Setelah muncul, Bapak Ibu yang coder, istilahnya coding, itu akan tahu bahwa kode OTP itu harus ada tulisan bold. Tidak boleh dibagikan ke orang lain termasuk kami sebagai vendor. Tulisannya mesti ngebold. Kan enggak ada ya, beda ya misalnya teks terus ada tidak boleh dibagikan mesti ngebold. Kenapa? Itu sebagai tanda bahwa Anda harus aware terkait itu. Hal-hal kecil aja itu kadang perhatiin sebagai software engineer. Oke, itu dari saya. Jawabannya gitu ya, Pak. Terima kasih.